Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Cindy Yolanda Kapnani, NIM 2003-030028, kelas A, semester 1, jurusan Sosiologi. Saya akan membacakan tugas review buku ke-11 pengantar Sosiologi. Bab 1, memikirkan kembali sosiologi. Dominasi teori sosial kontinental atau Eropa adalah fokus utama yang perlu didaftarkan. Selama periode langsung pasca perang hingga pertengahan tahun 1960-an, teori sosiologi Amerika yakin bahwa itu berada di ujung teori sosial dan mengambil langkah besar menuju pembuatan sosiologi ilmu keras yang sudah lama diantisipasinya. Meskipun sudah siap untuk mengakui bahwa gagasan ini berasal dari pemikiran sosial di Eropa, khususnya dari karya pakar teori Prancis yang hebat Émile Durkheim dan Jerman Max Weber, keyakinannya adalah bahwa teori Anglo-Amerika dibangun berdasarkan pemikiran para pendahulu mereka dan terus bergerak maju. Bab 2, Karl Marx. Pengaruh gagasan Karl Marx dalam teori sosial sangat besar pengaruhnya, tidak hanya pada Marx yang sudah diakui, tetapi jauh lebih umum. Hal ini telah membentuk pemikiran sosial tentang isu-isu fundamental sampai pada tingkat yang mendefinisikan masalah teori kontemporer sebagian besar berasal dari Marxian. Humanisme adalah asumsi teoritis atau mungkin lebih baik teori metaoretik. Hegel adalah pemikir paling berpengaruh dari paruh pertama abad ke-19 di Jerman dan bisa dibilang di Eropa secara keseluruhan. Falsafah Hegel bertujuan untuk memberikan catatan sejarah keseluruhan. Sejarah seluruh umat manusia dapat dipahami sebagai sebuah tunggal terorganisir dan rasional kemajuan. Sejarah mungkin terlihat seperti pergantian belaka Sejarah mungkin terlihat sebagai satu demi satu dalam urutan agak tidak teratur, kacau, tapi kesan itu hanya dangkal dilihat dengan cara yang benar. Sejarah dapat diakui sebagai membuat sebuah cerita koheren tentang pembangunan dan kemajuan. Kemajuan tidak mulus, terus-menerus, dan kumulatif, tetapi sebaliknya datang melalui perjuangan konflik dan diskontinuitas. Yang tidak ada yang kurang adalah jenis yang pada dasarnya logis. Bab 3, Max Weber. Sosiologi Weber lebih dekat pada Marx daripada Durkheim, membentuk kritik dari apa yang disebut marxisme vulgar. Gagasan bahwa kehidupan sosial termasuk kebudayaan merupakan fungsi sederhana dari struktur ekonomi. Weber memperlakukan Marx sebagai Marxis yang vulgar dapat dimengerti, mengingat tulisan-tulisan awal Marx yang tidak mudah dimengerti yang jelas bertentangan dengan bacaan vulgar seperti itu. Namun demikian, Weber berbagai asumsi kunci Marx dan juga kesombongan intinya dengan sifat kapitalisme. Namun, ia sangat berbeda konsepsi sifat sejarah dan juga metodologi studi sejarah dan sosiologis. Salah satu filosofi Immanuel Kant adalah perbedaan yang tajam antara alam fisik dan kehidupan mental manusia. Fisik adalah alam yang kaku, penentuan mekanis, sementara kehidupan mental manusia adalah salah satu kebiasaan dan tidak adanya kausalitas. Bab 4, Émile Durkheim. Reputasi Durkheim juga telah mengalami penderitaan berat. Meskipun dalam kasusnya penurunan itu datang banyak sebelumnya dan sekarang ada tanda-tanda pemulihan. Dengan meningkatnya popularitas, poststrukturalisme adalah gerakan untuk kedua pada pendiri besar lainnya. Sumber lain dari reputasi Durkheim adalah tulisan-tulisan metodologinya, yang contohnya adalah bunuh diri dalam studinya yang secara luas dianggap sebagai karyanya yang paling signifikan. Jika sikap Bab 5, konsensus dan pertentangannya. Dampak dari yang klasik terhadap sosiologi Inggris Amerika adalah pada awalnya sangat banyak pencapaian dari Talcott Parsons yang studi kelulusannya di Inggris dan Eropa pada tahun 1920-an.
telah mengurainya dengan karya di antara yang lain trio Marx, Weber, dan Durkheim. Pada tahun 1930-an, Parsos mulai membangun sebuah karya besar sintetis teoritis, terutama menggambar pada pekerjaan Weber dan Durkheim. Hasil dari upayanya, struktur aksi sosial muncul pada tahun 1937. Karya itu sebagian besar terdiri dari presentasi 4 pemikir, 2 dari yang bernama Alfred Marshall, The Economist, dan Vilfredo Pareto, The Ekonomi Sosiologi, tidak menginginkan kelangsungan makna sosiologi tersebut. Bab 6. Interaksi simbolis. Selama tahun 1950-an dan 1960-an, perkembangan filsafat ilmiah yang dikombinasikan dengan perkembangan lain dalam bidang sosiologi dan filsafat untuk mengikis keyakinan pada ambisi untuk menciptakan metode objektif yang dimodelkan secara diagonal pada ilmu alam kuantitatif. Gagasan tentang metode yang dominan dalam sosiologi Anglo-Amerika setelah tahun 1945, kontroversial sejak awal. Terlepas dari keberatan ini, pandangan positif bahwa semua disiplin mencari status ilmu keras harus menyelaraskan diri dengan prinsip metodologis dan asumsi sosiologi menjadi ilmu pengetahuan yang mengarah pada keberhasilan yang diinginkan sehingga sesuai dengan pola sains secara umum dan mengikuti metode ilmiah standar untuk meneruskan metode secara metodologis dengan cara yang sama seperti ilmu pengetahuan alam. Bab 7. Etos. Dalam perdebatan seputar interaksionisme simbolis, tuduhan Rekurt adalah bahwa itu mendukung sikap relativis yang membantah realitas objektif apapun untuk kehidupan sosial dengan mengurangi sepenuhnya untuk persepsi atau definisi individu. Dalam sejauh gagasan mendefinisikan situasi dianggap serius dan pada batasnya itu terlihat untuk menggabungkan dengan argumen lain. Oleh karena itu, ia mulai dengan mengajukan inspeksi kritis asumsi paling dasar Weber tentang tindakan sosial. Weber menempatkan aktor sudut pandang yaitu titik subjektif pandangan di pusat proyeknya, tapi dia tidak membuat upaya yang berkelanjutan untuk merenungkan cara bahwa sudut pandang harus terstruktur. Bab 8. Strukturalisme. Model bahasa adalah umum dalam ilmu sosial untuk pendekatan dalam satu disiplin atau bidang untuk menyesuaikan inspirasinya dan asumsi yang paling dasar dari disiplin lain. Strukturalisme memiliki asal-usulnya dalam linguistik sebagai model untuk analisis sosial dan budaya menggunakan apa yang sampai tahun 1950-an salah satu yang paling sukses untai dalam linguistik. Pada kenyataannya, ilmu linguistik struktural itu sendiri dianggap dalam beberapa hal yang paling sukses dari ilmu manusia dan sosial. Selain itu, sistem bahasa harus dipahami sebagai suatu sistem perbedaan, yaitu sangat berbeda dengan kisah-kisah sebelumnya. Namun usulan Saussure yang berani adalah untuk menolak pandangan ini dan lebih mendukung untuk mempertimbangkan tanda-tanda sama sekali dalam kaitannya dengan internal. Bab 9. Poststrukturalisme mengabaikan alasan. Akibat penundaan penerjemahan, dampak altruisme terhadap sosiologi Inggris juga ditunda, dan kejayaan pengaruhnya pada awal tahun 1970-an. Ketika Marxisme struktural merupakan ungkapan kunci dan digunakan oleh para pakar seperti Barry, Hindes, dan Paul Hirsch dalam kerjasama sebagai batu loncatan untuk kritikal yang drastis, meskipun dengan cepat berkembang atau bergeser dari landasan epistemologis pemahaman sosiologi. Pernyataan dari seorang ekonomi bernama Marxisme merupakan peristiwa yang disoroti, tidak diragukan karena kebebasan yang dengannya argumen untuk pendekatan interaksioner secara simbiolis seperti interaksi simbolis dan etnometodologi sedang dikejar tampaknya merupakan ancaman eliminasi bagi teori struktur yang dimaksudkan. Teori-teori seperti yang dimaksudkan teori-teori seperti Durkheim dan Marx yang menegaskan realitas struktur sosial yang objektif di atas dan di luar tingkat individu,
Para pelaku dipahami sebagai individu yang menyangkal adanya realitas apapun seperti itu, dan gagasan Althusser yang sulit, teknis dan tidak lagi diragukan, yang cerdas, ditangkap sebagai penegasan kelangsungan dari proyek struktural yang lebih tua. Sekian dari saya, terima kasih.